Kerajaan Kutai, kerajaan tertua di Nusantara. Di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, berdiri sebuah kerajaan yang menjadi saksi bisu perkembangan peradaban di Nusantara. Kerajaan itu bernama Kutai, kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang didirikan pada abad keempat Masehi. Nama Kutai diberikan oleh para ahli mengambil dari nama tempat ditemukannya prasasti yang menunjukkan eksistensi kerajaan tersebut. Informasi nama Martapura diperoleh dari kitab Salasilah Raja dalam Negeri Kutai Kertanegara, bagaimana kisah kerajaan Kutai dari awal berdirinya hingga runtuhnya. Mari kita simak bersama. Awal mula Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai didirikan oleh seorang pemimpin adat bernama Kudungga. Dia adalah seorang penganut animisme yang kuat di distrik Muarakaman. Suatu hari, ia menerima kunjungan seorang pendeta Hindu yang berasal dari India. Pendeta tersebut bernama Aji Saka yang membawa ajaran Hindu dan aksara Pallawa ke Nusantara. Kudungga tertarik dengan ajaran Hindu yang dibawakan oleh Aji Saka. Ia pun memutuskan untuk masuk agama Hindu dan mengubah sistem pemerintahannya menjadi pemerintahan. Ia pun menyandang gelar kaisar dan menobatkan putranya, Aswawarman, sebagai raja muda. Dengan demikian, Kudungga menjadi raja pertama kerajaan Kutai yang bercorak Hindu. Masa kejayaan Kerajaan Kutai. Setelah Kudungga wafat, Aswawarman naik tahta sebagai raja kedua Kerajaan Kutai. Ia diberi gelar Wangsakerta, yang artinya pembentuk keluarga. Ia memiliki 3 orang putra, yaitu Mulawarman, Aswawarman II, dan Aswawarman III. Dari ketiga putranya, Mulawarmanlah yang paling menonjol. Mulawarman menjadi raja ketiga kerajaan Kutai yang membawa kerajaan ini ke puncak kejayaan. Ia berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga mencakup hampir seluruh Kalimantan Timur. Ia juga dikenal sebagai raja yang arif dan bijaksana, serta dermawan. Ia pernah memberikan sedekah 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana, sebagai tanda penghormatan kepada leluhurnya. Mulawarman juga membangun hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara, seperti Tarumanegara dan Sriwijaya. Ia juga menjalin kontak dagang dengan India, Cina, dan Kamboja. Berkat kebijakannya, rakyat kerajaan Kutai hidup makmur dan sejahtera. Mulawarman pun dijuluki sebagai raja terbesar dalam sejarah kerajaan Kutai. Peninggalan Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai meninggalkan banyak peninggalan berupa prasasti yang disebut sebagai yupa. Yupa adalah batu bertulis yang berbentuk seperti tiang yang digunakan untuk mengikat hewan kurban. Ada 7 yupa yang ditemukan di daerah Muarakaman, yang ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sansekerta. Yupa-yupa tersebut menceritakan tentang silsilah raja-raja Kutai, mulai dari Kudungga hingga Mulawarman. Yupa juga menceritakan tentang kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya di Kerajaan Kutai. Yupa menjadi sumber sejarah yang sangat berharga bagi penelitian tentang Kerajaan Kutai. Selain Yupa, Kerajaan Kutai juga meninggalkan peninggalan berupa benda-benda seni dan budaya, seperti patung, perhiasan, keramik, dan ketopong. Peninggalan-peninggalan tersebut menunjukkan tingkat kemajuan dan kekayaan Kerajaan Kutai. Peninggalan-peninggalan tersebut kini disimpan di Museum Mulawarman di Tenggarong, ibu kota Kabupaten Kutai Kartanegara. Runtuhnya Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai mengalami kemunduran dan keruntuhan pada masa pemerintahan Maharaja Dharma Setia, raja terakhir Kerajaan Kutai. Ia gugur dalam pertempuran melawan Aji Pangeran Anum Panji Mendapa, Raja Kerajaan Kutai Kertanegara ke-13.
Kerajaan Kutai Kertanegara merupakan kerajaan yang berbeda dengan Kerajaan Kutai Martadipura yang merupakan nama lain Kerajaan Kutai. Aji Pangeran Anum Panji Mendapa berhasil mengalahkan Maharaja Dharma Setia dan mengambil alih Kerajaan Kutai. Kutai Kertanegara ing Martapura kemudian menjadi kerajaan Islam dan pada tahun 1735, Raja Kutai Kertanegara ing Martapura, Aji Muhammad Idris mengangkat gelar Sultan dan mengubah nama kerajaan menjadi Kesultanan Kutai Kertanegara ing Martapura hingga sekarang. Begitulah kisah Kerajaan Kutai yang menjadi bagian sejarah bangsa Indonesia. Semoga artikel ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Kebenaran detail cerita tentunya kita kembalikan kepada Tuhan Sang Pemilik Cerita Kehidupan. Terima kasih.